Untuk penentuan fitur produk, kita akan membahas siklus produk atau product cycle. Untuk ilustrasinya, kita ambil contoh produk handphone. Handphone merupakan produk baru yang cepat meraih pelanggan karena keunggulan teknologinya, yaitu memungkinkan orang untuk berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Kita tahu pabrik-pabrik handphone melakukan investasi yang tinggi untuk menciptakan produk ini. Pada tahap pengembangan sudah mulai ada pendatang-pendatang baru pabrik-pabrik handphone, sehingga sudah mulai ada strategi pertumbuhan berupa peningkatan fitur-fitur produk. Pada tahap penyempurnaan, produk makin disesuaikan dengan perilaku pelanggan. Misalnya handphone bukan untuk menelpon saja, tapi juga bisa melakukan SMS. Hal ini untuk menunjang pertumbuhan yang kuat, walaupun harus melakukan tambahan modal untuk investasinya. Pada tahap kematangan, handphone berubah menjadi smartphone yang menggantikan fungsi kamera dan juga komputer. Pada tahap ini juga mulai ada segmentasi produk. Misalnya segmentasi di bidang harga yang berkaitan dengan kualitas produknya. Mulai dari handphone low end hingga handphone high end. Lingkungan persaingan juga semakin ketat. Nah, di antara berbagai merek handphone tersebut, ada yang mengalami tahap penurunan, yaitu terdesak oleh pesaing baru yang produknya lebih unggul, sehingga handphone yang terdesak tersebut tidak laku dijual dan profitnya menjadi rendah. Untuk handphone tersebut, ada dua pilihan. Apakah akan melakukan pembaruan atau inovasi, ataukah produk tersebut dibiarkan tenggelam bersama perusahaannya. Jadi setiap usaha harus selalu melakukan evaluasi terhadap produknya. Dalam persaingan yang ketat ini di dunia handphone, maka para perusahaan handphone terus melakukan business development, yaitu upaya strategi perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru untuk menjalin kemitraan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Dan strategi jangka panjang yang membantu perusahaan untuk terus berkembang secara berkelanjutan, serta menentukan arah, membangun jaringan, serta meningkatkan daya saing di pasar. Para perusahaan handphone tersebut melakukan business development strategi berdasarkan misi dan misinya, yaitu mencari peluang pasar baru, yaitu meneliti pasar potensial yang sesuai dengan produk atau jasa perusahaan, yaitu berupa analisis pasar, melakukan riset tren industri dan kebutuhan konsumen, dan melakukan inovasi produk berupa pengembangan atau diversifikasi produk dan cara pemasaran sesuai kebutuhan pasar. Misalnya mobile banking. Berikutnya, membangun kemitraan strategis, yaitu kolaborasi dengan perusahaan lain, serta melakukan negosiasi bisnis
dengan pihak ketiga, misalnya para pembuat aplikasi. Selanjutnya, mengoptimalkan strategi pemasaran, yaitu memberikan dukungan pada tim sales melalui riset pasar dan pendekatan baru, dan berupa networking dan customer relationship management. Dan ini strategi terpenting, yaitu meningkatkan pendapatan berupa mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan profit dan efisiensi, yaitu berupa strategi neraca keuangan. Hubungan bisnis development dengan marketing dan sales dapat digambarkan sebagai berikut. Pada aspek fokus utama, bisnis development melakukan pertumbuhan jangka panjang dan peluang baru, sedangkan marketing melakukan membuka pintu peluang bisnis baru dan sales menutup transaksi penjualan. Pada aspek aktivitas, bisnis development melakukan riset pasar, kemitraan, strategi ekspansi, sedangkan marketing melakukan promosi, iklan, kampanye, digital, dan lain-lainnya. Dan sales melakukan negosiasi dan penjualan langsung. Pada aspek orientasi, bisnis development melakukan strategis dan kolaboratif, sedangkan marketing melakukan komunikatif dan kreatif, dan sales melakukan transaksional. Dan aspek dampak ke perusahaan, bisnis development melakukan membuka pintu peluang bisnis baru, marketing memperkuat cita merek di pasar, dan sales meningkatkan pendapatan langsung. Business development yang mengembangkan strategi pertumbuhan bisnis melalui inovasi, kerjasama, serta peluang baru yang mendukung peningkatan nilai perusahaan memerlukan perencanaan yang jelas dan terukur, sehingga dibuatlah bisnis plan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah bisnis, mengatur strategi, serta mengevaluasi pencapaian. Jenis-jenis bisnis plan terdiri mulai dari growth business plan, yaitu rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan untuk kepentingan internal maupun eksternal, misalnya untuk menerima modal dari para investor, yang rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu perusahaan dan jenis usahanya, struktur organisasi, dan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian kita membuat strategic business plan, yaitu yang menjelaskan berbagai strategi lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Komponennya adalah visi dan misi perusahaan, strategi untuk mencapai tujuannya, dan jadwal pelaksanaan strategi tersebut. Kemudian untuk melaksanakannya, kita mendevelop operation business plan, yaitu bisnis operasi yang mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan, uraian tanggung jawab, dan tenggat waktu atau target kegiatan operasional bisnis perusahaan. Komponen bisnis plan terdiri dari eksekutif summary perusahaan yang menjelaskan secara singkat dan padat isi dari bisnis plan yang dibuat. Kemudian deskripsi perusahaan, meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan. Selanjutnya adalah produk atau layanan yang menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dan kelebihannya. Selanjutnya adalah analisis pasar yang meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, analisis segmenting, targeting, dan positioning. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang meliputi
pemasaran offline dan pemasaran digital. Dan terakhir adalah budgeting yang meliputi rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan. Untuk melakukan analisa pemasaran, kita harus melakukan riset pemasaran, yaitu kegiatan mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk membuat strategi pemasaran lebih valid dan sesuai tujuan perusahaan. Fungsi riset pemasaran adalah pemahaman atau understanding, evaluasi atau evaluating, dan prediksi atau predicting. Agar lebih mudah memahami, mari kita bayangkan para perusahaan handphone tersebut melakukan objek riset pemasaran, yaitu objeknya adalah perilaku konsumen berupa karakteristik dan pola pikir pengguna produk handphone. Kemudian efektivitas strategi pemasarannya. Kemudian produk atau fitur baru yang baru dirilis ke masyarakat. Kemudian harga dan laba, serta keunggulan dan kelemahan kompetitor, serta merencanakan metode pengumpulan data, yaitu berupa data primer yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder dari sumber referensi seperti internet, buku, dan pustaka lainnya. Tahapan riset pemasaran terdiri dari pertama, merumuskan masalah untuk lebih fokus untuk memecahkan masalah yang paling penting. Berikutnya adalah menentukan desain riset, yaitu prosedur secara rinci terkait langkah-langkah dalam mengumpulkan data, cara menguji hipotesis, dan model kuesioner jika dibutuhkan. Berikutnya, menetapkan desain pertanyaan, skala, dan alat analisis. Selanjutnya adalah mengambil sampel dan mengumpulkan data. Dan berikutnya adalah menganalisis dan menginterpretasi data untuk menyusun laporan riset. Menurut Porter, faktor pemasaran terdiri dari produk, yaitu fitur produk, kualitas, merek, kemasan, dan garansi. Kemudian price atau harga, yaitu strategi penentuan harga, cara pembayaran apakah lunas atau kredit. Selanjutnya, promotion atau promosi, yaitu strategi promosi, media promosi, public relation, dan strategi diskon. Dan terakhir adalah place atau lokasi, yaitu lokasinya, jaringan distribusi, inventory, transportasi, dan area pemasaran. Pada perencanaan pemasaran dan penjualan, kita mulai dari tahap segmentation, yaitu identifikasi sosioekonomi masyarakat yang ada, dan melakukan identifikasi potensi pasar untuk melakukan pemilihan segmentasi. Tahap berikutnya adalah target, di mana kita melakukan kriteria pemilihan target, dan kita perhatikan siklus usaha dan pesaing yang ada. Selanjutnya, tahap positioning, di mana kita melakukan diferensiasi produk agar berbeda dan sesuai dengan kebutuhan target kita, dan menciptakan persepsi konsumen, serta menciptakan citra produk kita. Sebelum kita masuk ke siklus penjualan, kita menentukan promosi, strategi penjualan, distribusi, dan cara pembayaran. Pada siklus penjualan dimulai dari penawaran, penjualan,
monitor dan evaluasi, dan usaha mempertahankan pembeli. Mari kita bahas diagram peta dan elemen pemasaran. Berdasarkan peta pemasaran tentang pelanggan, pesaing, dan perubahan, kita melakukan penyusunan strategi, yaitu segmentasi pasar secara geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Ini untuk menentukan target pasar dan posisi produk yang bertujuan untuk meraih ingatan pelanggan. Berikutnya adalah taktik, yaitu pembedaan produk, kombinasi pemasaran, dan penjualan produk yang tujuannya adalah meraih pangsa pasar. Selanjutnya adalah kita menyusun nilai, yaitu nama produk, pelayanan, dan proses yang bertujuan untuk meraih hati dan kesetiaan pelanggan. Selanjutnya kita membahas keterampilan penjualan agar penjualan kita sukses. Kita mulai dari prinsip dasar penjualan, yaitu menjual adalah suatu proses. Menjual adalah permainan logika. Menjual adalah tentang bagaimana membangun komunikasi interpersonal dan hubungan, yaitu membeli karena perusahaannya sebesar 20%, membeli karena produknya 20%. Nah, ini penting. Membeli karena salesperson-nya adalah 60%. Jadi, menjual adalah tentang disiplin. Karakter yang diharapkan: percaya diri, motivasi tinggi, antusias dan bersemangat, disiplin, berpikir positif, gigih, berani gagal, inovatif, dan terus memperbaiki diri. Dasar analogika dalam penjualan adalah pengetahuan berdasarkan teori dan pengalaman untuk bisa memberikan analisa dan rekomendasi yang kemudian dikomunikasikan untuk memberi solusi dan keputusan. Kompetensi yang dibutuhkan dalam penjualan adalah 1. Sikap, yaitu citra, pakaian, penampilan, dan sebagainya, dan motivasi berupa antusias, hormat, dan gigih. Kemudian kecerdasan berupa IQ dan EQ. Selanjutnya adalah pengetahuan berupa pengetahuan terhadap produk, perusahaan, kompetisi, dunia usaha, dan ekonomi. Selanjutnya adalah keterampilan, yaitu manajemen waktu, cara menjual, negosiasi, mengelola nasabah, finansial, dan presentasi. Kesemuanya ini faktor untuk menjual yang pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan.